Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Perkenalkan, saya Naldi. Pada kesempatan ini saya sedikit mereview atau membedah hasil diskusi kita di Gramedia itu berdasarkan diskusi publik. Nah, diskusi ini itu membedah buku yang dituliskan oleh Dr. Andri Gultom. Nah, di undang yang kedua pemateri yang sangat luar biasa. Nah, pada video ini saya sedikit mengupas apa yang menjadi argumentasi hasil dialektik dalam diskusi publik kita kemarin. Nah, poin yang pertama yang mau saya sampaikan bahwa yang menjadi nilai dialektik dalam diskusi kita kemarin itu apakah filsafat itu ada di Indonesia? Nah, kalau kita berangkat dari dalil dasarnya filsafat secara ontologi, epistemologi dan aksiologi, tentu berangkat dari ini bahwa nilai-nilai filsafat Indonesia itu sudah ada. Karena bisa membicarakan seperti itu? Karena kalau kita melihat sejarahnya sudah mutlak bahwa filsafat Indonesia sudah ada. Hanya karena masyarakat Indonesia sendiri tidak bisa mengkaji, tidak bisa mengkonkret bahwa ini loh nilai-nilai dasar atau filsafat Indonesia bisa dikaji sehingga bisa adanya nilai rasa. Nah, nilai rasa itu yang bisa memperkuatkan dan bisa kemajuan suatu negara. Nah, kalau kita ambil contoh yang disampaikan oleh pemateri pertama juga kemarin, dia sampaikan bahwa filsafat itu kalau ingin negara suatu maju seperti di negara-negara barat, kalau di negara-negara barat itu lebih kepada rasionya, logikanya. Nah, pemateri kedua kemarin itu menekankan harus bisa menggabungkan antara rasio dan rasa. Nah, ketika menggabungkan ini, tentunya kekuatan untuk mewujudkan suatu negara itu lebih menekankan. Nah, ketika juga kemarin itu diperkuatkan oleh pemateri kedua kemarin itu disampaikan, dia mengatakan bahwa kekuatan suatu negara untuk membutuhkan suatu negara yang dibangun pertama adalah filsafatnya. Nah, seperti yang dia contoh kemarin itu negara-negara Jepang, Cina. Nah, kita melihat negara-negara Jepang yang timur itu lebih menekankan pada nilai rasanya. Tetapi yang ditekankan oleh pemateri kemarin itu ditekankan bahwa nilai rasa ini harus digabungkan dengan rasio. Nah, ini yang bisa menjadi pegangan kita. Nah, kalau kita membicarakan ada tidak filsafat Indonesia, membicarakan itu tentu ada. Kalau kita melihat dia punya visualisasi historinya, tentu nilai-nilai histori ini tentu nampak dalam budaya-budaya kita. Kalau seperti kata Soekarno mengatakan bahwa bukanlah dia yang membuat Pancasila, bukanlah dia yang mengkonkretkan Pancasila, tapi dia Dia membaca diri-diri masyarakat Nusantara sehingga diimplementasikan, diaktualkan, dilarikan ke filsafat Pancasila. Sehingga membicarakan itu bahwa histori filsafat Indonesia sudah ada, tetapi pendahulu-pendahulu kita sudah mengkonkretkan itu dan dilarikan ke dan dikonkretkan ke dalam nilai Pancasila. Nah, yang kedua kemarin itu yang menjadi nilai dialektik dalam diskusi kita itu terkait apakah kita memungkinkan berbicara sesuatu yang tidak ada. Kalau membicara dalil ini, tentu dalam ranah ini, tentu kita dalam kehidupan sehari-hari kita membicarakan dalam ranah ini tentu sudah sejatinya kita berbicara sesuatu yang tidak ada. Nah, kebanyakan kita kaum idealis ataupun kaum masyarakat awam itu tentu kita membicarakan sesuatu yang tidak ada. Kita membicarakan masa depan yang belum pasti tidak ada. Nah, oleh karena itu kalau kita ambil contoh dalam ranah informal atau ranah formal, tentu kita berbicara bahwa ini loh konkret ke depannya. Nah, dan untuk mengaktualkan hari ini, tentu kita membicarakan histori masa dulu. Nah, histori masa dulu tentu itu dalam ranahnya kita tidak berbicara hari ini, tetapi kita berbicara yang tidak ada, yang sudah terjadi di zaman dahulu. Nah, oleh karena itu, pentingnya di sini itu kita membicarakan sesuatu yang tidak ada untuk memperkuat dalil kita, membicarakan hari ini, kita membicarakan hari ini, memperkuatkan dalil historinya. Oleh karena itu, kita sebagai anak muda hari ini, ayo kita mengukuhkan integritas kita, memperkuatkan akuntabilitas kita, kita menjaga nilai budaya atau nilai Nusantara ini sehingga hari-hari ini dengan perkembangan globalisasi kita sebagai warga negara, kita sebagai masyarakat Indonesia, masyarakat Nusantara menjaga nilai-nilai ini sehingga bisa mengaktualkan mewujudkan negara-negara yang maju ke depannya. Saya Naldi, saya pamit undur diri. Selamat siang, salam Pancasila.